Assalamualaikum, selamat malam pemirsa setia On The Spot. Kali ini Robi Purba sudah siap lagi nih buat jalan-jalan, tapi nggak usah jauh-jauh deh. Kali ini kita di Jakarta aja. Nah, ada yang istimewa pada jalan-jalan saya kali ini pemirsa. Mau tahu apa kira-kira? Makanya ikutin terus jalan-jalan saya hari ini ya. Hari ini bakalan jadi hari yang paling membahagiakan di hidup saya pemirsa. Aduh, kira-kira gimana ya rasanya naik jet pribadi? Langsung saya buru-buru pengen meluncur ke lokasi. Biasa bro, mau naik pesawat pribadi. Iya, ada jet nih nunggu gue. Kita dulu ya. Aduh, sampai juga. Pemirsa, sampai juga saya di Pusdirga Cibubur. Dan saya excited banget. Impian selama berpuluh-puluh tahun akhirnya tersampaikan juga hari ini. Dapat hadiah nih dari tim On The Spot. Jadi hari ini saya juga sekaligus mau mengajak Anda semua seluruh masyarakat Indonesia buat melihat indahnya Jakarta dari atas. Tahu nggak pakai apa? Pakai pesawat pribadi! Jet pribadi gitu. Pesawat pribadi saya atau jet pribadi saya sudah menunggu di sana. Saya nggak sabar lagi pemirsa. Puluhan tahun sudah menunggu. Let's go! Dan sekarang saya langsung mau nemuin sang pilot yang sudah menunggu saya. Halo. Saya mau ketemu Mas Bagas. Iya, saya sendiri. Halo. Mas Bagas langsung. Iya. Mas Bagas nih, aku di SMS sama kru On The Spot. Oke. Mas Bagas yang mau ngajak Robi keliling-keliling Benar. Jakarta. Benar. Private jet. Yes. Ternyata betulan. Di mana private jet Mas? Ayo kita anterin. Langsung sana. Langsung. Ini pilot ya pemirsa. Silakan. Kapten. Let's go. Wow, pemirsa ternyata pilotnya masih muda ya. Nah, Pak Bagas inilah yang bakal membawa saya keliling Jakarta dengan pesawat pribadi aka private jet. Tapi mana pesawat pribadinya? Hah? Masa ini? Oh, ini sih bukan, masa kecil banget pesawat pribadi ya. Pemirsa, saya dibohongin. Kayaknya punya Syahrini itu segini. Dari sana sampai sini. Kok cuma segini? Pintu masuknya luas banget. Luas. Private jet itu pintu masuknya satu, ya kan? Ada tangganya, ya kan? Nah ini mengangkang doang nyampe. Iya. Enggak, katanya private jet sama foto katanya private jet. Pilot, gimana sih? Ini kan private. Ini kan. Kok ngasih surprise sama gue ya? Ini private, terus ada mesinnya jet pump. Ada keluar air dong. Tunggu, ya juga sih private. Iya. Cuman satu. Iya. Gue udah curiga nih. Kok penumpangnya cuma satu dari tadi? Enggak, kapten enggak. Takut gue. Aman kok, aman. Ini apaan emang? Ini namanya trike. Gantole bermotor. Jadi pemirsa, pesawat berukuran kecil ini namanya trike. Dan pada dasarnya, trike adalah microlight atau pesawat ringan yang merupakan hasil modifikasi dari gantole. Tapi bedanya, trike memiliki mesin motor meskipun ukurannya kecil seperti ini. Tapi tenang pemirsa, kata Pak pilotnya sih aman kok. Ya baiklah. Akhirnya saya luluh juga dan bersedia untuk naik pesawat pribadi spesial saya dari tim On The Spot yang ukurannya aduhai besar bersama Kapten Bagas. Yang penting saya bisa selfie di atas langit. Nah pemirsa, setelah semua perlengkapan saya kenakan, saya dan Kapten Bagas juga sudah siap untuk lepas landas. Deg-degan nih masih. Lihat tuh muka saya tuh, aduh pucat banget kayak hantu. Bismillah ya pemirsa, doakan. Let's go. Wah, ternyata ketakutan saya sangat tidak beralasan pemirsa. Rasa kecewa saya tadi terbayarkan dengan rasa takjub saya melihat pemandangan ibu kota dari udara. Keren banget.
Dan kalau biasanya saya bermacet-macet ria di jalanan, sekarang saya bisa merasakan terbang bebas di angkasa. I feel free in the sky. Tapi pemirsa, saya kecewa nih. Rasa takut tadi sedikit terganggu dengan adanya asap dan polusi. Ya, asap yang tadinya saya pikir adalah kabut sejuk di pagi hari, ternyata itu adalah polusi udara di Jakarta yang kian parah. Gak nyangka kan pemirsa, setiap hari kita menghirup udara di kota ini pemirsa. Ternyata naik trike ini sangat menyenangkan loh pemirsa. Dan insya Allah ini aman. Tapi ini yang pasti, pilotnya juga wajib memiliki jam terbang tinggi untuk membawa pengunjung terbang tandem seperti saya ini pemirsa. Saya jadi ingin ngobrol sedikit nih sama pilot saya, Kapten Bagas. Bisa. Aduh, kakinya panjang mas. Oh, bagus dong. Maaf. Ya. Tunggu tenan, Rek. Pasokan kita di bawah aja kali ya. Oke. Pemirsa, pengalaman yang luar biasa tadi. Karena memang alhamdulillah kalau menurut instruksi dari atau mungkin informasi dari Mas Bagas tadi kita naik ke atas atau terbang ke atas di jam yang tepat ya Mas? Jam berapa aja tepatnya? Untuk mau terbang kita ini biasanya terbang dari jam 6 sampai jam 10. Kenapa dari jam 6 sampai jam 10 adalah termalnya belum ada. Sinar matahari belum memanasi bumi. Oke. Sehingga termalnya belum ada. Termal itu kalau kita di jalanan kayak polisi tidur. Polisi tidur ya beng bantingnya itu Mas. Jadi kalau pertama kali mau terbang itu sebaiknya datang pagi. Oke. Nah, kalau sore misalkan ada wisatawan yang ingin naik sore bisa? Bisa juga. Jam berapa Mas? Rata-rata jam 4:30 lah gitu. 4:30. Lihat sunset bagus ya. Bagus. Saya sudah senang gitu awalnya. Wah, gila nih kabutnya bagus banget di atas gitu kan Mas. Ternyata polusi. Ya. Kata Pak pilot itu bukan kabut Rob. Nanti Anda lihat gambarnya di sini. Ternyata itu adalah polusi ya Mas. Apalagi musim kemarau ini. Ya. Itu jadi yang pekat, abu-abu pekat itu apa saja Mas? Jadi kalau kita terbang di atas Jakarta itu, Jakarta kayak diselimuti sebuah dome. Dome-nya coklat, abu-abu dan itu polusi. Jadi kita tiap hari menghirup polusi. Jangan kegeeran kalau wah Jakarta kabutnya aduh ini seger banget. Itu polusi pemirsa. Jadi memang ada pendidikannya di sini. Ya, kita di sini ini melatih anak-anak mulai dari usia SMA sampai remaja lah untuk mengenalkan dunia dirgantara. Jadi tadi kalau misalkan memang Robi rasakan pemirsa sensasinya adalah pertama dari take off, ya, pas landing juga, dan karena memang jamnya nggak terlalu bumpy tadi ya Mas ya, jadi aman dan di atas juga sangat indah sekali. Tapi kalau misalkan Anda yang punya jantung, kita kan nggak bisa menerima faktor resikonya ya Mas ya. Maksudnya kalau bisa kita sendiri yang prevent, jangan maksa. Nah ini kalau misalkan pemirsa ini orang umum gitu Mas, pengen naik atau mungkin nyobain ini gimana caranya? Kalau pengen naik nyobain gampang. Kita ada Facebook fanpage di Asia Aero Flying Club. Itu bisa dicari, dicek. Kita tinggal like aja. Terus kemudian datang ke sini kita bisa terbang gratis. Wah, gratisan. Gratis. Ya, Mas. Terima kasih banyak. Oke, Robi. Sudah ngajak saya keliling-keliling tadi di atas Cibubur, Jakarta Timur. Kita sampai Jakarta apa sih tadi, Mas? Kalau saya tadi kita sampai Bali tadi. Sampai Bali. Oh ya, kelihatan dari atas ya. Ada rumah Bali, betul. Tadi saya ambil sini. Ada rumah Bali, betul. Masa dari Bali cuma 10.000 kaki? Tadi berapa Mas? 3.000 ya? Tadi enggak nyampe. Tadi kita cuma 500 feet. Terima kasih Bos. Oke. Luar biasa sekali Mas Bagas. Saya langsung pengen minum dulu. Mau ikut ngopi? Ngopi aja deh bareng yuk. Lanjut, itu Mas. Itu tuh ada tempat ngopi tuh. Pemirsa, usai terbang naik trike, sekarang saya mau menuju pusat kota Jakarta buat nemuin sebuah komunitas unik. Di Taman Suropati yang terletak di Menteng inilah sebuah komunitas unik biasa berkumpul. Saya pun penasaran ingin bertemu dengan komunitas yang menamakan dirinya Indonesia Pizza Spinning. Keren. Kayaknya ini nih mereka ini Spinning Pizza Community nih. Saya sering dengar sama tentang mereka nih. Ganggu kayak rasanya kita gabung sana. Gangguin aja yuk. WC Mas. Aduh sampai jatuh kan. Sorry ganggu. Robi dengan Mas siapa? Agung. Mas Agung. Iya. Ini betul ya Mas, Spinning Pizza Community ya? Betul. Wah, ini soalnya saya pribadi sering dengar banget nih Mas tentang komunitas ini. Gitu. Dengar di mana? Ngeliat sekarang. Terus saya ngeliat dari situ keren banget ternyata. Wow.
Tunggu Mas, ini sebenarnya apa sih, ini pizza beneran atau gimana nih? Mau latihan, mau pizza latihan. Enggak, kita pengen nanya-nanya dulu. Ini sebenarnya pizza beneran atau Oh, kalau ini kalau untuk latihan kita biasanya pakai handuk. Oh gitu. Bawal ya. Nah kalau yang ini Mas Agung pakai ini apa? Kalau ini silikon, jadi karet. Nah, kebetulan di Indonesia belum ada ini. Oh, sombong banget ya. Iya, betul. Ini dari luar. mana Anda ini? Dari luar ya? Dari luar, ya. Jadi memang sebenarnya standarnya adalah latihannya pakai ini. Ini pakai Seperti ini. Orang sana pakai ini latihannya gitu. Oh. Tapi kalau kita kita biasa pakai adonan nasi, Pak. Nah, jadi ini apa dari 2008 sampai sekarang ini anggotanya adalah dari luar Jakarta atau orang-anak Jakarta aja atau gimana nih? Banyak. Khususnya sih sekarang baru di Jakarta. Udah banyak jumlahnya. Lumayan banyak. Nih, apa semua memang chef atau gimana? Kebetulan yang ada di sini memang chef semua. Gokil. Ini jadi semua chef memang. Biasanya kalau udah banyak orang yang menggeluti kan ada kejuaraan-kejuaraan gitu. Kalau di sana itu kejuaraan itu per 6 bulan dan kita juara 2. Cakep. Member kita juara 2. Melihat aksi melemparkan pizza di udara seperti mereka ini sih kayaknya gampang. Cuma lempar-lempar gitu aja. Nggak ada tantangannya. Kecil. Udah, saya pengen nyoba untuk spinning sekarang. Langsung kasih saya pizza beneran, pesenin yang mahal. Sombong banget. Ajarin saya Mas ya. Coba. Nah pemirsa, untuk pemula seperti saya, pizza yang digunakan bukanlah adonan pizza betulan, melainkan menggunakan handuk bulat yang dibasahi atau dengan pizza berbahan karet ini. Ya, agar pemula seperti saya ini gak menghabiskan adonan pizza tentunya. Biar gak mubazir ya. Ternyata gak semudah membalikan telapak tangan atau memutuskan mantan pemirsa. Mempelajari teknik pizza spinning ini membutuhkan ketelatenan dan ketekunan. Anggota dari komunitas ini juga tak terbatas pada koki saja. Siapapun yang tertarik boleh lo buat belajar. Bisa datang dan tur serta langsung menjadi anggota komunitas ini. Oke, saya masih mau seru-seruan dengan komunitas Indonesia Pizza Spinning ini. Oke pemirsa, kalau gitu tetap saksikan on the spot ya, karena masih ada info-info unik dan menarik lainnya. See you next time.